Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allah mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Dan kita sudah melewati dua muqaddimah pada dua kesempatan yang telah lalu. Sekarang kita mulai masuk kepada simpul-simpul pengagungan kepada ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i tersebut adalah agama Islam itu sendiri. Dan agama Islam itu sendiri adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana cara mengagungkan ilmu tersebut biar kita bisa mendapatkan mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi intinya kita belajar ilmu syar'i ini, kita ingin mendapatkan warisan tersebut ya. Jadi Rasul tidak punya warisan harta benda, warisannya tidak hanya untuk keluarganya saja. Jadi kalau harta itu warisan untuk siapa? Untuk keluarganya saja. Tetapi Rasul meninggalkan warisan yang terbesar, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, warisan itu dibagikan cuma-cuma kepada seluruh umatnya. Karek sing gelem oleh, sing ra gelem ya ora oleh, gitu aja. Nah, sing gelem tadi siapa? Yang mau tadi siapa? Yaitu orang-orang yang benar-benar pengen mendapatkannya. Yang tidak pengen maka dia tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Nah, siapa yang bisa mendapatkan warisan yang paling banyak, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang paling besar. Ya, tentunya mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara nikmat yang sangat besar, dan dia adalah bekal terbaik untuk kematian. Ya. Taib. Jadi bagaimana cara mengagungkan ilmu syar'i tersebut? Bagaimana bisa mendapatkan, meraih sebanyak-banyaknya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan cara pengagungan kepadanya. Nah, cara pengagungannya ada beberapa cara. Yang pertama, al-ma'aqidul awwal, metode yang pertama. Metode pertama mengagungkan agama ini, ilmu syar'i ini adalah tathiru wi'a'il ilmi, pensucian wi'a itu wadah ilmu ya. Pensucian wadahnya ilmu ya.
Pensucian wadahnya ilmu. Di situ terjemahnya apa? Wadah ya. Berarti wadah sudah di bahasa Indonesia berarti. Pensucian wadah ilmu itu sendiri. Ya, kita bisa membayangkan coro enek duit belajar ceblok ratan didum-dum gratis ya. Dilempar-lemparkan, pasti kita akan ngerayuk seake-ake. Nah, ngerayuk seake-ake butuh adat. Nah, sing nggawa karung gede berarti bejone, sing kur nggawa dompet berarti amote kur saidi. Nah, warisan Nabi tadi alaihi salatu wasallam yang berupa agama ini, yaitu wahyu yang turun dari langit yang disampaikan kepada malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, itu tadi warisannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, karena warisan ini didum-dum seake-ake, ya, istilahnya digua-gua gitu loh ya. Jadi berarti saya punya uang ya, tak uncalno gitu saja. Jadi sing ngerayuk sing paling akeh itu yang dapat warisan yang paling banyak. Nah, ilmu agama Islam, wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu sama seperti itu, Pak. Dilempar terbuka begini saja. Nah, sing oleh akeh sapa? Sing adae paling akeh, sing adae paling gede. Nah, bagaimana wadah itu bisa menampung ilmu warisan Rasulullah SAW tadi? Tentunya dengan cara apa? Iki kudu resik. Bayangno sampeyan eneng apa? Eneng duit akeh belajar didum-dum terus ada sing digawe nyerok rusuh. Cara ngono oleh sapiro? Ya, oleh saidi. Gak situ oleh akeh. Jadi wadahnya tadi untuk ngerayuk seake-ake kudu sak resik-resike. Ben oleh akeh. Nah, wadah ilmu itu apa bagi seorang manusia? Atine ya, atine. Di situ antum melihat wahuwal qalbu. Jadi tadai ilmu tadi adalah hati kita masing-masing. Nek atine apik berarti iso nampung warisan saakeh-akeh, tapi nek atine elek ra iso nampung saakeh-akeh. Wa huwal qalbu bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Berarti sesuai dengan kesucian hati tadi, ilmu dan ilmu warisan Rasulullah tadi masuk ke dalam jiwa kita. Wa idasdadat taharatuhu wa bihasabi dan sesuai taharatul qalbi dengan sesuai kesucian hati, kebersihan hati tadi, yadkhuluhul ilmu, maka ilmu masuk ke dalam hati tersebut. Jenengan kalau ada terjemahan langsung terjemahkan dicoret-coret di sini aja yang di tulisan Arabnya biar terbiasa membaca tulisan Arab serta maknanya secara langsung. Wahuwal qalbu, jadi hati adalah wadahnya yang menampung warisan Rasul alaihi salatu wassalam. Bihasabi taharatil qalbi, dan sesuai dengan sejauh mana hati itu suci, yadkhuluhul ilmu, maka ilmu akan masuk ke dalam hati tersebut. Wa idasdadat, dan jika bertambah taharatuhu, kesuciannya, isdadat, maka bertambah pula apa? Qabiliyatuhu, penerimaannya. Qabiliyah itu bahasa Jawa ini ngerayu itu, ngerayu itu bahasa Indonesianya apa? Meraup ya. Yes, qabiliyahnya itu. Maka semakin bertambah qabiliyahnya, merapnya tadi, lil ilmi, untuk ilmu syar'i tersebut. Jadi dari sini kita paham berarti ati ini menungso itu yang loro. Secara global ati ini menungso ada dua, ati sing resik dan ati yang kotor. Hati yang bersih dan hati yang kotor. Itu hatinya manusia. Berarti di sini kita belajar itu fungsinya untuk membersihkan hati kita.
Berarti pada dasarnya hati kita ini banyak kotorannya. Banyak kotorannya. Sampeyan gak percaya nek atine awak dhewe ini akeh rusane. Yo Nabi dhewe diperintah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, kelambimu resiki. Berarti awak dhewe apa? Kita sendiri lebih butuh akan perintah tersebut. Kalau Nabi saja sing wis diumbah atine, isek diperintah seperti itu. Kapan Nabi dicuci hatinya? Ketika masih kecil di Bani Sa'idah ya, ketika disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah ya, di Bani Sa'ad ya, di Bani Sa'ad di Taif ya. Itu diambil oleh malaikat kemudian dicuci hatinya. Jadi Nabi saja yang sudah dicuci hatinya, turun wahyu kepadanya, wa thiyabaka fatahhir, kelambimu resiki. Maksudnya baju di sini apa? Baju batin dan baju yang zahir. Baju batin itu adalah hati, baju zahir yang kita pakai ini resiki dari apa? Dari segala macam bentuk najis. Berarti hati kita itu pada asalnya adalah kotor. Makanya kita semua butuh belajar, duduk di majelis ilmu untuk membersihkan dan mensucikan hati kita. Jadi manusia pada asalnya, hukum asalnya, hatinya itu banyak ghaflahnya, banyak lalainya, dan hati kalau banyak lalainya berarti banyak kotorannya. Dan manusia antara ingat dengan lalai, antara zikir dengan lalai, banyak lalainya daripada zikirnya, daripada ingatnya, daripada sadarnya. Coba nanti habis salam, langsung ngobrol ya toh. Langsung guyon. Itu tabiatnya manusia. Makanya manusia perlu banyak-banyak duduk di majelis ilmu untuk mensucikan hatinya, untuk ngeresiki hati ini. Dan majelis-majelis seperti ini yang bermanfaat untuk membersihkan hati kita. Berarti maknanya, mafhumnya, orang itu semakin jarang duduk di majelis ilmu, hatinya semakin apa? Semakin kotor. Ya, semakin kotor. Bahkan orang itu seandainya setiap hari saja duduk di majelis ilmu itu masih kurang. Ya, masih kurang. Dan kita dapati para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu sangat rajin ke majelis ilmu, sangat rajin datang kepada halaqah-halaqah ilmu syar'i. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saking sregepe sinau belajar agama Islam kepada Rasulullah, jadi gurunya langsung kepada Rasul. Itu Umar gantian karo tanggane, saiki aku sesuk awakmu. Aku mulai tak kandhani dik mau aku ngaji ngene. Berarti ini menunjukkan ngaji ku sing bener sak bedino asline ngono. Sama nek disebut sak bedino wis mulai sedih. Umar gawene terus ya apa? Nah, itu pikirannya orang masa kini. Kalau orang masa dulu berarti pikirannya apa? Nyotrai melarat dadi ra patek mikir. Saiki kan duwe akeh. Dadi pikirannya serada abot nek dijak ngaji. Ini fitnahnya zaman sekarang ya. Duit semakin berjubel di mana-mana, kemakmuran ekonomi semakin meningkat sehingga fitnah dari agama semakin kuat juga. Makanya dulu itu orang itu miskin-miskin, rumah tani penak ya, tapi nek mulai sugih akeh sing sugih, rumah tani serada angel. Ya soalnya dijak ngaji kok ngitung, iki sesuk aku kulaan apa kan ngono to. Makanya mbah-mbah dulu kan rata-rata kan rumah tani penak-penak. Ya, tapi saiki serada membutuhkan kerja keras ya. Makanya Rasul sendiri berwasiat ma akhafu alaikumul faqr. Jadi aku tidak takut kalau kalian itu fakir. Sing tak wedine apa? Antuf tahlakumud dunya. Nek dibuka donya alias apa? Duit wakeh gitu loh. Lapangan pekerjaan gampang, ekonomi meningkat, sehingga ketika dunia dibukakan fatana fasuha, kalian akan semakin berlomba-lomba ngerayuk seakeh-akeh. Fatana fasuha akhirnya tenan apa? Lomba-lomba tenan golek seakeh-akeh. Fatuhlikakum kama ahlakat man kana qablakum. Sehingga perkara tadi membinasakan kalian sebagaimana perkara ini membinasakan umat-umat terdahulu. Berarti Rasul takut kalau kita fakir atau tidak? Tidak takut kalau kita ini fakir.
Karena bawaannya orang fakir itu tidak sibuk, akeh ngangguri. Karena banyak nganggurnya sehingga diajak ngaji gampang. Tapi kalau sudah sibuk dengan dunia, banyak catatan, uang masuk, uang keluar, ya sing kulaan entek opo jatai, ini jelas sibuk mikirnya. Sehingga ketika diajak ngaji juga kurang nyantol. Makanya yang sudah ditakdirkan miskin ya maka agak bersyukur gitu loh. Ojo mengeluh, sementing mangan cukup gitu loh. Ya, sementing mangan cukup, sandang pangan untuk anak istri cukupnya. Bahkan dikisahkan dan banyak ceritanya seperti itu. Orang itu ketika di Saudi sendiri ya, ada orang punya toko, dia punya pembantu, ya jualannya laku seperti biasa gitu. Nah, tatkala jualannya semakin laris, gampang serengen ternyata. Soalnya pikirannya yo sakjane mampune pikirane kok sak mono tok. Nah, mergo rezeki ini ketambahan, tambah gampang muring-muring. Seperti ini ada atau tidak? Rezeki ini tambah akeh, tambah gampang uring-uringan. Tapi rezeki ini biasa, kalem rapate gampang uring-uringan. Berarti tambahnya rezeki terkadang menjadi fitnah. Makanya tatkala kita sudah mendapatkan kecukupan, uripe cukup, aku ngulang ngaji lah gaji sakmene misale, gawe ulanane cukup, gawe sandang pangan cukup, udah tidak perlu nggonto sing nemen-nemen. Karena nanti kalau sampai terbuka tenanan, ini bahayanya apa? Agama menjadi terbengkalai. Dan ini banyak disaksikan rekan-rekan yang kuliah itu tatkala masih belum kaya, masih belum dibukakan pintu rezeki, belajarnya sregep. Tapi pas wis dadi bos, meh atau ketok nang Masjid Nabawi. Ini banyak kayak gitu. Dan memang fitnah dunia ini fitnah yang sangat nyata. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi intinya hati manusia itu ada dua, hati yang bersih dan hati yang kotor. Dan pada aslinya ya, hati kita ini banyak kotorannya karena kita banyak lalainya daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manfaat majelis zikir ini untuk semakin mengingatkan kita dari kelalaian, mensucikan hati kita dari kotorannya tadi. Kalau kita tidak mensucikan hati kita di majelis-majelis seperti ini, jangan kira kita ikut poli terus mari ngono mulai atine dadi resik, enggak mungkin. Melok bal-balan, melok poli, melok olahraga, melok goes misalnya, mulai hatinya dadi resik, enggak ada ceritanya. Jadi hati bersih itu kapan? Di majelis zikir, ya, di majelis zikir. Makanya kalau ada orang tidak suka dengan majelis zikir, ini berbahaya. Karena hati kita hanya bisa disucikan lewat kalam-kalam yang isinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis kita isinya adalah apa? Wahyu. Ya, bukan kalam buatan manusia. Taib. Berarti intinya hati itu kalau bersih maka dia akan mampu menampung warisan Rasulullah SAW. Kalau kotor maka semakin jauh atau berkurang bagian dia di dalam menampung warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perumpamaan hati yang bersih dan hati yang kotor itu seperti lampu ini, Pak. Lampu. Jadi lampu ini kalau kacanya itu kotor, kira-kira bisa menerangi atau tidak? Enggak. Tapi kalau lampu tadi kacanya bersih, maka dia semakin bisa menerangi sehingga semakin bermanfaat. Faman arada hiyazata al-ilmi, hiyazah itu nampung, ya. Maka barang siapa yang ingin menampung ilmu, di situ apa? Menggapai ya. Hiyazah itu apa nek ngarani? Wis menampung gitu aja. Gampangnya menggapai apa nek ngarani? Iki lho apa? Nyos meraih gitu loh. Ya. Maka barang siapa ingin meraih ilmu fal yuzayyin batinahu, maka hendaknya dia zayyin itu menghiasi batinahu, jerune batinnya, wa yutahhir qalbahu, dan mensucikan hatinya min najasatihi, dari hal-hal yang najis.
dari hal-hal yang najis. Fal ilmu jauharun, jadi ilmu itu adalah jauhar. Jauhar itu di sini terjemahnya apa? Mutiara. Jauhar itu yang dikeluarkan dari laut itu namanya apa? Mutiara. Mutiara yang dari laut itu. Kalau giok itu apa? Bukan dari laut ya, giok itu. Yes, pokoknya semacam itulah jauhar itu. Kalau yang dari laut itu namanya kan durroh. Durroh itu mutiara. Kalau jauhar itu ya semacam yang kayak gitu, yang batu dipecah kemudian ada batu yang apa nengarane itu. Ya? Kalau mutiara kan khusus di laut kan. Kalau ini dia umum di laut dan di luar laut. Itu namanya jauhar. Namanya jauhar. Jadi ilmu itu adalah jauhar latif, jauhar yang sangat lembut. La yasluh illa lil qalbin nadhif. Dia tidak cocok kecuali untuk hati yang bersih. Sehingga dia tidak cocok kecuali hanya untuk hati yang bersih saja. Wa taharatul qalbi, dan kebersihan hati itu tarji, kembali, dan kebersihan hati itu tarji, kembali ila aslaini azimain, ya, kepada dua pondasi yang besar, ya, pondasi yang agung. Jadi kesucian hati itu kembali kepada dua pondasi yang agung, yang besar. Ahaduhuma, yang pertama, taharatuhu, kebersihan dia, min, dari najasati syubhat, kenajisan syubhat. Wal akhar, dan yang kedua, yang lainnya, taharatuhu, kebersihannya, min najasati syahwat, dari kenajisan syahwat. Kenajisan syahwat. Jadi kenajisan hati itu ada dua, berarti ya, ada dua. Yang pertama adalah kenajisan syubhat, yang kedua adalah kenajisan syahwat. Kenajisan syahwat. Dan syubhat itu sendiri dia yang paling ringan, yang paling berat adalah syahwat. Yang paling berat adalah syahwat. Ini penyakit yang paling berat. Karena kalau syubhat itu mudah dihilangkan jika dia tidak punya syahwat duniawi, ya, syahwat duniawi. Tapi kalau punya syahwat duniawi, maka syubhat itu susah dihilangkan. Ya, syubhat itu susah dihilangkan. Jadi intinya di poin ini, karena ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu benda yang sangat berharga, maka benda berharga ini yang berhak mendapatkannya adalah orang-orang yang berharga pula. Yang berhak mendapatkannya adalah hati-hati yang bersih pula. Nah, hati itu kapan bersih? Jika dia selamat dari dua penyakit, syubhat dan syahwat. Ya, penyakit syubhat dan syahwat. Ini dua penyakit yang paling banyak menghinggapi hati manusia. Yang paling banyak menghinggapi hati manusia. Wa idza kunta tastahyi, dan jika kamu malu, wa idza kunta, dan jika kamu malu, min nadhari makhlukin, dari pandangan makhluk, mithlika, yang semisal kamu,
ila wasakhi thawbika, karena adanya kotoran yang menempel di baju kamu. Fastahi, maka malulah, min nadharillah, dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ila qalbika, kepada hatimu. Jadi kalau kita malu ya, kalau kita melihat ada kotoran di baju kita dilihat orang itu malu, maka hendaknya yang di dalam hati ini kita juga malu jika dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ihanun wa balaya, karena di dalam kotoran yang menghinggapi hati tadi ada ihan. Ihan itu di situ apa terjemahannya? Penyakit, balaya itu musibah. Ihan itu penyakit, wa balaya itu musibah ya. Wa dzunub wa khotoya, dzunub itu dosa, khotoya itu adalah kesalahan. Dosa dan kesalahan. Taib. Jadi sebagaimana kita malu jika dilihat oleh makhluk, maka kita hendaknya juga malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mendapati kotoran yang ada di dalam dada kita. Dan inti najis yang ada di dalam hati itu kembali kepada tiga perkara. Jadi syubhat dan syahwat tadi itu kembali kepada tiga perkara. Ya, tadi penyakitnya hati ada apa saja? Ada syubhat, ada syahwat. Nah, ini terbagi menjadi tiga macam. Syubhat dan syahwat ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah maksiat. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah kemaksiatan. Yang ketiga adalah kemaksiatan. Ini tiga jenis penyakit yang menghinggapi hati manusia. Syirik, baik yang besar maupun yang kecil, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Ini semuanya sumbernya juga dari syubhat dan syahwat. Syirik sumbernya juga dari syubhat dan syahwat, bid'ah juga sumbernya dari syubhat dan syahwat, maksiat juga sumbernya dari syubhat dan syahwat. Gak mungkin orang itu berbuat maksiat tanpa ada syahwat yang pertama. Kemudian jika syahwatnya tidak ada, dia mengerjakan maksiat tersebut dilandasi oleh apa? Syubhat. Contoh syubhat yang maksiat itu apa? Syubhat yang maksiat. Dan syubhat ini landasannya sebabnya apa? Syubhat ini sebabnya adalah kebodohan. Soalnya gak ngerti ilmu nih, sehingga dia bodoh, sehingga terjatuh pada perkara yang syubhat. Jadi baik syubhat maupun syahwat itu terbagi menjadi tiga: syirik, bid'ah, dan maksiat. Contoh maksiat yang syubhat itu seperti contohnya ketika dalam jual beli. Ketika dalam jual beli ada namanya bai'ul ainah. Ada jual beli sistem ainah. Jadi sistemnya gini. Ini ada orang mau ngutang. Ada orang mau ngutang, tapi yang mau diutangi ini nggak mau ngasih uang langsung, tapi dikasih barang. Orang tadi butuh barang atau butuh uangnya? Butuh duitnya kan? Nah, dikasih barang. Kemudian sekarang si penjualnya bilang gini, "Kamu saiki butuh duit apa tidak?" Iya butuh. Nek ngono iki tak tukune tapi regane luweh murah. Akhirnya dapat apa? Dapat uang. Sehingga orang tadi punya utang atau tidak? Punya. Utange luweh gede ketimbang duit sing digawa mulai. Ini syubhat. Dia nggak tahu kalau itu perkara yang haram. Contoh lain lagi misalnya arisan sing didol eneng ora?
arisan sing didol. Nah ini kan sumber mulanya kan dari syubhat juga, karena dia tidak tahu ilmunya, karena kejahilan. Dikirane iku bathi sing halal, ternyata itu adalah bathi yang haram, karena utang itu tidak bisa dijual. Taib. Contoh bid'ah karena syubhat, wakeh contohnya bid'ah karena syubhat. Meh rata bid'ah itu sumbernya dari syubhat, dan bagi para dedengkotnya ini hakikatnya apa? Syahwat. Ya, seperti Pak Kumis yang mati-matian membela masalah tahlilan. Ya, dia bilang apa? Iya memang benar, tahlilan itu bid'ah mungkarah. Cuma masalahnya kalau kita nanti tegas ya, memerangi masalah tahlilan ini, justru nanti malah kita yang diperangi. Berarti dia sudah tahu atau tidak? Sudah tahu. Tapi masalah bid'ah ini bagi orang awam dia masih menjadi apa? Syubhat. Rata-rata masih menjadi syubhat. Dan bagi para dedengkotnya ini rata-rata ini perkara syahwat. Syahwat kedudukan, syahwat takut dimusuhi oleh orang, dan syahwat yang ada keuntungan duniawi yaitu fulus, atau misalnya, atau bahasa kita wajib ya. Wajib sing digoleki wajib. Ya, taib. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha, saat temani Gusti Allah, la yandur, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian, walakin, akan tetapi, yandur, Allah itu melihat pada apa? Ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian, Man tahhara qalbahu, jadi barang siapa yang mensucikan, ngresi atine, fihil ilmu halla, fihi, maka di dalamnya al ilmu tadi halla itu helikopter nek medun jenenge apa? Mencelok. Helikopter masuk mencelok aja. Nek nyeblok malah meledos malah. Bahasanya apa? Halla is mencelok gitu aja. Ya, akan apa? Mencelok gitu. Kalau di situ terjemahnya apa? Menetap di situ. Halla itu mencelok ya, halla. Menghinggap ya, menghingap. Lagi temok bahasane. Wa malam yarfa, dan barang siapa yang tidak yarfa, tidak mau mengangkat, minhu, dari hatinya, najasatahu, kenajisannya tadi, wada'ahul ilmu, maka ilmu akan meninggalkan dia, wartahal, dan pergi, dan pergi. Jadi di dalam hadis tadi kita bisa paham manusia itu punya 4 hal. Yang pertama, rupa atau jasad kita secara utuh ya, ada yang kekar, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang apa? Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng ya. Ini manusia. Jadi mereka punya 4. Yang pertama jasadnya, itu rupa-rupanya tadi, wa amwal, dan harta-hartanya. Kemudian kulub, kemudian hati, wa a'mal, kemudian amalan. Nah, dari 4 hal ini yang dilihat Allah cuma 2. Yang 2 ini tidak dilihat. Yang 2 ini tidak menjadi barometer, gak digadek ya, alias tidak dijadikan sebagai acuan. Yang dijadikan acuan apa? 2 hal yang terakhir, hati dan amalan. Hati dan amalan ini yang dijadikan acuan. Dan terkadang orang itu terlena di 2 hal yang pertama tadi. Rupane dipercantik ya, sing wedok berusaha dadi wayu dan yang lain-lain, gawe pameran di tengah dalan ya. Kemudian dunyane sing digodak. Dan 2 yang terakhir, hati dan amalan, ini yang kurang diperhatikan. Padahal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana? Yang 2 terakhir, bukan 2 yang di depan. Maka siapa yang mengejar 2 di depan,
kemudian tidak memperhatikan dua yang di belakang, maka dia telah apa? Salah jalur. Maka dia telah salah jalur. Karena kita hanya akan bermanfaat hidup kita jika kita punya dua yang di belakang ini, hati yang bersih dan amalan soleh. Adapun rupa yang menawan, rupawan, kemudian ganteng, kemudian kekar tubuhnya, sing wedok ayu, dhuwur, kemudian putih mulus dan yang lain-lain, kemudian harta melimpah tapi dua yang belakang tidak nyambung, maka yang dua depan tadi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya karena yang jadi patokan adalah dua yang di belakang, hati dan amalan. Maka di sini agama kita ini agama yang adil. Ternyata agama kita orang ngopeni wong ganteng. Wong ganteng karo wong ayu, sing diopeni wong sing atine ganteng karo sing amalane enggak ganteng. Ora sing rupane ganteng, ora sing rupane ayu. Maka beruntunglah orang-orang yang orang ganteng, ora ayu tapi atine ganteng. Nah, makanya tidak perlu kita minder melihat orang itu ganteng, rupawan, duitnya akeh, kita nggak perlu minder. Karena apa? Itu bukan patokan. Patokannya apa? Hati dan amalan. Hati dan amalan itu tentunya terkait dengan ilmu tadi. Terkait dengan ilmu. Semakin dipenuhi ilmu, hati semakin bersih dan amalan semakin di atas ilmu semakin lurus. Dan kapan amalan itu tidak di atas ilmu, semakin banyak kekeliruannya, semakin banyak kesalahannya. Bahkan orang berilmu sendiri masih belajar terus. Karena apa? Karena ilmu ini luas dan banyak orang dia dicap sebagai ulama rujuk dari pendapat-pendapat yang telah lewat. Ini menunjukkan orang itu tidak pernah merasa cukup dari ilmu syar'i itu sendiri. Tidak pernah merasa cukup dari ilmu syar'i itu sendiri. Kalau para ulama saja tidak cukup dengan ilmu yang mereka dapatkan, maka terlebih lagi bagi orang-orang yang awam. Mereka lebih butuh kepada ilmu syar'i untuk kehidupan mereka sehari-hari sampai kematian mereka. Terakhir, qala Sahal bin Abdullah, kemudian berkata Sahal bin Abdullah, berarti Sahal itu nama yang bagus ya. Sahal itu nama yang bagus. Apa katanya? Haramun ala qalbin, haram atas suatu hati, an yadkhulahun nur, untuk masuk ke dalamnya sebuah cahaya, wa fihi syai', dan di dalam hati tadi ada sesuatu, mimma, dari apa-apa, yakrahullah, yang Allah benci, azza wajal. Berarti intinya sekali lagi, hati ini menjadi tempat penampungan ilmu yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin bersih hati kita, semakin menampung ilmu itu sebanyak-banyaknya. Semakin kotor, maka kemampuan menampungnya tadi semakin sedikit. Makanya kita dapati para ulama Islam itu rata-rata orangnya baik-baik, akhlaknya bagus-bagus, sabar-sabar, sopan-sopan. Karena apa? Gak mungkin mereka bisa jadi ulama kalau apa? Hatinya tidak bersih ya. Dan orang itu terkadang bisa mempunyai ilmu yang luas, tetapi tatkala hatinya tidak bersih, maka dia tidak mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki. Maka orang yang paling bahagia di muka bumi ini siapa? Yaitu para ulama dan ahlu ilmi. Itu orang yang paling mulia, yang paling bahagia, yang paling bejo kehidupan mereka selama ada di dunia. Baik, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Gimana? Maksiat tidak? Yang contoh maksiat dan bid'ah dan syirik tadi. Syahwat subhat tadi ada 3, ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Bukan maksiatnya ada 3, tapi syahwat dan subhat, penyakitnya hati kan 2, syahwat dan subhat. Ini ada 3 macam. Syahwat subhat tadi ada 3 macam. Ada yang berbentuk syirik, ada yang berbentuk bid'ah, ada yang berbentuk
maksiat. Jadi yang paling ringan mana? Maksiat. Itu yang paling ringan. Dan maksiat itu rata-rata sumbernya dari syahwat. Rata-rata sumbernya dari syahwat, dan maksiat yang bersumber dari syubhat itu dikarenakan adanya kebodohan karena dia tidak tahu. Adapun bid'ah itu memang rata-rata sumbernya dari syubhat. Adapun para dedengkotnya itu rata-rata mereka jatuh pada bid'ah gara-gara apa? Syahwat. Ya, gara-gara syahwat. Seperti pelaku demokrasi misalnya, itu kan mereka sudah tahu kalau demokrasi itu nggak bagus gitu. Dia lagi enak-enak di singgasana, ternyata wis 5 tahun wayahe lengser. Sajane kan pengen lanjut saja nih. Itu orang berkuasa sajane pengen lanjut. Jadi hati kecil mereka mengakui demokrasi ku ra enak kanggo awak. Ya cuma mereka terakui apik soalnya nek ngono gak dadi nduran. Ya, berarti ini sumbernya apa? Syahwat atau syubhat? Syahwat ya, syahwat apa? Kekuasaan. Ya, syahwat kekuasaan. Jadi rata-rata orang yang sudah tahu itu mereka jatuh pada syahwat, tapi orang yang tidak tahu rata-rata jatuh pada apa? Pada syubhat. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Ya. Saya lupa syubhat itu. Syubhat itu ya intinya perkara yang remang-remang. Apapun yang kita tidak ketahui itu namanya apa? Syubhat. Tapi kalau ini jelas haram, berarti apa? Dia syubhat atau bukan? Jelas ini bukan syubhat. Jadi syubhat itu antara halal dan antara haram yang kita tidak tahu iki jane haram atau halal. Seperti pertanyaan kemarin yang ada yang tanya masalah teleke tikus itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Kan kemarin ada pertanyaan seperti itu, belum saya jawab. Berarti sekarang posisinya syubhat atau jelas? Syubhat, sampai ada ilmunya. Jadi syubhat itu kita nggak tahu iki perkara apik atau elek sampai kita tahu ilmunya. Ternyata banyak ulama mengatakan ini masuk dalam perkara yang najis. Walaupun ada sebagian mengatakan ini tidak najis. Jadi ada khilaf di antara para ulama, Allah alam bisawab, dia najis. Ya, dia najis. Jadi hewan-hewan yang haram itu kotorannya najis. Adapun hewan yang halal itu kotorannya suci, tidak najis. Allah alam bisawab. Kita cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.